Contoh sekarang kita akan mengelola Gmail. Klik di sini, kita pilih Gmail. Nah, yang pertama kali mungkin milik Bapak Ibu itu berbahasa asing gitu ya, seperti milik saya di sini berbahasa asing, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini kemudian nah, jadi tampilan Gmail kita sudah berbahasa Indonesia. Gmail kita pakai bahasa Indonesia, webnya juga mau dirubah menggunakan bahasa Indonesia. Pilihannya sama seperti tadi, Bapak Ibu, kelihat semua setelan. Kemudian di bagian bahasa, di sebelah setelan bahasa untuk produk Google lainnya, silahkan pilihannya ada di sini. Pilihan bahasa. Jadi kalau di sini milik Tuti sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi semua produk yang Google itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Silakan di sini tinggal dipilih, nanti dipilih pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa dengan bahasa yang lainnya, bisa ditambahkan di sini menggunakan bahasa yang lain. Contoh bisa menggunakan bahasa Afrikan, yaitu South Africa. Nah, mungkin seperti ini, tinggal diklik kemudian pilih. Kalau memang tidak mau digunakan di sini, bisa di-delete saja. Nah, seperti itu untuk penggunaan bahasa ya. Kita kembali lagi ke tampilan awal di Gmail. Tadi mengubah setelan bahasa. Nah, sekarang kita akan mengubah atau mengelola fitur yang ada di Gmail. Nah, di sini ada 3 tampilan. Kalau kita mau memilah bagaimana email-email itu nanti bisa masuk dan ketika dicari lebih gampang, caranya sama seperti tadi, yaitu ke setelan. Kemudian lihat semua setelan. Nah, di sini pilihannya ke label. Maaf, ke kotak masuk ya. Ya, ke kotak masuk, kemudian pilihannya adalah default, dan kalau kita akan menampilkan 5 tampilan, kita pilih di sini ada utama, sosial, promosi, update, dan forum. Kalau tadi tampilannya ada 3, di sini saya pilih 5. Kemudian simpan perubahan. Nah, di sini sudah tampil Bapak Ibu. Ada 5 pecah. Nah, jika kita ingin mencari email yang masuk, nah pilihannya ada di sini, ada ditelusuri dan email. Klik di sini. Nah, ingin mencari email dari siapa? Bapak Ibu tinggal pilih di sini, dituliskan saja. Contoh, saya akan mencari email yang dikirim oleh teman guru, itu Yusri. Subjeknya bisa, kalau Bapak Ibu ingat tentang subjeknya, boleh dituliskan di sini. Kalau memang tidak ingat atau langsung cari dari pemilik, langsung di sini saja. Kemudian telusuri. Nah, sini. Jadi yang email kirim ataupun email dikirim dari Yusri di sini sudah tampil semuanya. Itu untuk mencari email yang masuk. Kemudian di sini ada beberapa fitur tentang Gmail, ada tulis, kotak masuk, berbintang, dan sebagainya di sini. Contoh kalau kita ingin kirim email, bagaimana cara kirim email? Di sini ada tulis. Nah, diklik saja di sini.
Kemudian kepada di sini tuliskan, kita akan kirim kepada siapa. Nah, di sini dituliskan emailnya. Contoh saya kirimkan ke ini. Kemudian di sini ada CC dan BCC. Di sini jika ingin menambahkan tujuan, tinggal ditambahkan saja CC ataupun BCC. Ini C kepada siapa. Subjeknya tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini. Contoh saja gitu ya. Dan di sini adalah tempat untuk menuliskan pesannya. Nah, di sini ada beberapa tampilan untuk merubah bentuk tulisan, font, kemudian besar kecilnya tulisan, kemudian tebal, miring, dan garis bawah. Seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melampirkan file, Bapak Ibu tinggal klik di sini, tanda seperti ini, lampirkan file. File apa yang ingin Bapak Ibu lampirkan, tinggal diambil saja. Contoh, saya akan melampirkan file dalam bentuk dokumen, kita klik kemudian open. Nah, kalau ini dilampirkan, kemudian kalau ini sisipkan link. Sisipkan link, contoh saya akan menyisipkan link dari YouTube. Kita buka dulu, kemudian kita copy. Kemudian letakkan di sini. Nah, teks untuk ditampilkan itu secara otomatis sudah pasti mengikuti URL yang telah kita copy paste tadi, atau di sini juga boleh Bapak Ibu rubah. Contoh di sini saya tuliskan profil pelajar Pancasila. Dan di sini langsung tekan OK. Kemudian ini untuk menyisipkan emoji. Kemudian di sini kita menggunakan file yang sudah tersimpan di Google Drive kita. Di sini kita menyisipkan foto. Sini ada aktifkan dan nonaktifkan mode rahasia. Maksudnya jika dirahasiakan tidak bisa dibaca, atau diaktifkan bisa juga. Kemudian di sini ada sisipkan tanda tangan. Nah, di sini kalau sudah selesai tinggal kita klik kirim. Nah, kalau diklik kirim, maka yang sudah kita buat di sini langsung terkirim. Namun, apabila kita ingin menjadwalkan email ini, kita bisa menjadwalkannya dengan klik tanda panah yang ada di samping opsi kirim. Nah, di sini jadwalkan pengiriman. Kita klik jadwalkan pengiriman. Kalau memang mau dikirimkan besok pagi, tinggal kita pilih di sini saja. Atau kalau kita ingin menjadwalkan sesuai dengan tanggal dan waktu yang akan kita buat, nah di sini bisa kita ubah. Jam berapa? Silahkan dituliskan di sini, dan di sini adalah tanggalnya. Kemudian jadwalkan pengiriman. Seperti itu. Jadi di sini sudah pasti akan terjadwal. Jika nanti sudah waktunya, maka dia sudah akan terkirim secara otomatis. Tadi cara pengiriman email dan cara mengirim email yang ingin dijadwalkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, tadi sudah mencari email. Saya akan berbagi tentang label. Label itu mempermudah kita nanti untuk memilah email gitu ya, memilah email yang sudah masuk di kita. Bagaimana caranya? Contoh, saya akan memberikan label pada Yusri. Saya klik di sini, kemudian ada tanda seperti ini di atas label, kita klik saja. Kemudian kalau sudah membuat label, boleh langsung dipilih. Tapi kalau tidak ada dan ingin membuat baru, kita klik di sini baru.
tuliskan nama labelnya. Kalau ini mau dijadikan sub label, boleh dimasukkan di label di sini, pilih labelnya. Tapi kalau tidak, karena ini jadi yang pertama, boleh tidak usah dimasukkan, langsung saja ditulis seperti ini, buat. Nah, maka yang sudah berlabel teman sekolah di sini ada ini, Bapak Ibu. Di sini kemudian ada tanda berbintang. Nah, berbintang itu maksudnya adalah jika email kita itu penting, terpenting, dan akan ditampilkan terlebih dahulu, di sini boleh Bapak Ibu berikan tanda bintang. Jadi nanti juga mempermudah pencariannya. Nah, kalau yang ini penting. Nah, di sini klik untuk memberitahu email bahwa ini adalah email penting buat kita. Jadi tandanya kalau seperti ini itu adalah label penting, kalau yang tanda seperti ini itu adalah label berbintang. Jadi ketika kita klik dia akan berwarna kuning. Nah, ini adalah tampilan utama pada Gmail kita, dan kalau ada email masuk yang ini sosial, maka di sini kita klik yang ada di sini. Dia sudah masuk pada pilihan sosial. Kemudian di sini ada yang promosi kalau memang dimasukkan pada label promosi. Kalau di sini yang update. Nah, yang terbaru maksudnya. Kemudian di sini ada forum kalau kita menggunakan Classroom contohnya di sini bisa masuk. Seperti itu. Dan kalau kita ingin merubah tampilan Gmail kita akan merubah tampilan ini, bisa kita rubah di sini juga. Setelan. Nah, di sini boleh langsung dirubah seperti ini temanya. Lihat semua. Sini boleh dipilih tema-tema yang ingin kita rubah sebagai background pada Gmail kita. Simpan. Seperti ini. Kalau kita merasa kurang enak dilihat, boleh dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tentang temanya. Kalau mau ketampilan klasik, tinggal kita klik di sini. Ulang. Nah, di sini kalau kita ingin melihat tampilan email yang sudah terkirim, yang tadi kita sudah terkirim, kita klik di sini. Terkirim. Ini email yang sudah terkirim. Nah, cukup di sini. Mungkin untuk materi Gmail, berbagi tentang Gmail, sekarang saya lanjutkan kepada layanan Google yang lain, yaitu tentang Google Drive. Pilihannya tetap ada di sini, aplikasi Google. Pilihannya tetap di sini, segala sesuatunya ada di sini. Kemudian kita pilih. Yang kita pilih yang mana? Kita pilih Drive. Nah, ini tampilan dari Google Drive. Google Drive di sini memungkinkan kita mengakses file dari mana saja di dunia dan membantu kita tetap teratur penyimpanannya. Jadi bisa kita atur semuanya terserah kita gitu ya. Google Drive ini memungkinkan kita secara aman berbagi file dengan orang lain. Nah, Google Drive ini juga disebut dengan penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud merupakan tempat penyimpanan semua file dan dokumen yang Anda simpan di drive kita secara online. Tampilannya seperti ini tampilannya, dan di sini ada tata letaknya. Nah, jika kita ingin mengatur seperti ini tampilannya, berarti kita pilihannya di sini, tata letak daftar. Nah, kalau kita menggunakan tata letak yang peta, maka tampilannya seperti ini.
Nah, ini tampilan dari Drive saya. Keunggulan dari Google Drive ketika kita menggunakan email ID, belajar ID, itu lebih unggul ketimbang kita menggunakan Google Drive email akun pribadi ya. Karena kalau akun pribadi itu penyimpanannya 15 GB. Tapi jika menggunakan email belajar ID itu kapasitas penyimpanannya itu besar sekali, itu unlimited ya. Jadi ini bisa menguntungkan bagi guru jika menggunakan belajar ID. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang belum mengaktifkan belajar ID-nya segera diaktifkan supaya kita juga bisa merasakan keunggulan dari Google Drive tadi karena penyimpanannya itu unlimited. Nah, di sini kalau kita ingin membuat folder baru, nah di sini kita klik. Di sini juga ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan yang lainnya yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya oleh teman-teman kami. Dan di sini kita buat folder baru. Kalau mau buat folder baru, silakan di sini ada klik baru dan tetap disimpannya di cloud, yaitu di Google Drive. Kita tuliskan nama foldernya. Kita contoh saja ya. Contoh 1. Dibuat. Jadi sama seperti ketika kita membuat folder di ekspor di laptop ya. Hanya kalau di sini kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Boleh menggunakan perangkat laptop, HP. Jadi kalau ada file-file yang penting yang kalau kita tidak bisa bawa laptop, kita bisa menggunakan HP. Nah, di sini ada folder contoh 1 gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat file di dalam foldernya, tinggal kita klik 2 kali saja. Dan di sini kalau sudah aktif contoh 1, kita bisa buatkan segala sesuatunya yang kita butuhkan di sini. Kita mau buat Google Dokumen, kita mau upload file dari laptop kita atau dari perangkat kita, di sini bisa. Saya contohkan di sini kita upload file dari perangkat kita. Nih. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, kalau sudah tercentang warna hijau berarti sudah terupload. Nah, di sini kalau kita punya file yang ingin kita bagikan kepada orang lain, ini gampang. Contohnya kita klik yang ini. File yang ini yang akan kita bagikan kepada orang lain. Kita bisa klik di sini filenya, kemudian klik kanan, kemudian klik bagikan. Nah, di sini kita akan membagikannya kepada siapa? Kalau di sini akan dibagikan dengan email yang sudah kita punya dalam grup kita, dituliskan saja di sini. Saya contohkan dikirimnya ke teman saya ya, yang seperti ini. Kemudian kalau file yang kita kirimkan itu akan diedit, dia bisa dijadikan editor di sini. Tapi kalau hanya sebagai dikirimkan hanya tidak bisa diedit, maka di sini pilihannya terlihat. Kalau hanya untuk diberikan komentar, kita pilihannya komentar. Tapi kalau untuk biar bisa diedit kembali, kita pilihannya editor. Dan kemudian boleh di sini kirimkan pesannya apa. Isi pesannya apa, kemudian tinggal kita kirimkan. Nah, seperti itu. Kalau kita juga ingin mengirimkan atau berbagi file ini kepada orang lain, contohnya seperti ini juga. Bagikan, kemudian lihat di sini akses umum.
Nah, di sini kalau ingin dibagikan kepada siapa saja, kita klik siapa saja yang memiliki link. Jadi dia boleh melihat file yang kita bagi tadi. Tapi kalau file tadi ketika dibagikan dan harus meminta akses dari kita, maka kita pilih dibatasi. Tapi kalau kita ingin membagikan file kita keseluruhan kepada orang lain, siapa saja yang memiliki link, kita pilihannya adalah siapa saja yang memiliki link. Kemudian tinggal salin linknya seperti ini, kemudian selesai. Dan bisa di paste, ya, kita bisa paste tadi yang sudah dikopikan oleh kita kepada teman kita atau grup atau classroom yang akan kita bagikan. Contohnya saya akan bagikan ke email ya, yang barusan, yang sudah di-copy linknya. Nah, kita paste saja di sini. Kemudian tinggal dikirimkan. Maka file berbaginya sudah terkirim dan dia bisa melihat file yang kita kirimkan. Seperti itu. Kalau akan kembali lagi ke Google Drive, kita klik Google Drive di sini. Untuk drive bersama, nah di sini untuk drive bersama berarti kita sudah memiliki drive orang-orang yang mana kelompok kita atau grup kita, kelompok kita semuanya sudah membagikannya kepada kita. Nah di sini sudah pasti akan tertera di sini di drive bersama. Kalau drive sendiri di sini adalah drive saya. Nah seperti itu mungkin sedikit dari saya untuk berbagi malam ini tentang Gmail dan Google Drive. Ibu Eli, apakah waktunya sudah cukup? Iya, waktunya masih tinggal 10 menit lagi, Ibu. Oke, waktunya masih banyak. Iya. Monggo silakan. Iya, terlalu cepat mungkin. Mari Ibu silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ketika dibagikan kepada saya, berarti ada beberapa file yang dibagikan kepada saya menggunakan Google Drive dari mereka yang sudah memiliki Google Drive. Di sini boleh kita klik dibagikan kepada saya. Nah, file yang dibagikan kepada saya apa saja? Nah, di sini. Jadi file-file yang dibagikan kepada saya sudah ada di sini semuanya. Kemudian jika ada file-file terbaru ada di mana? Nah, kita klik yang ada di sini. Maka ini yang terbaru yang baru saja kita lakukan. Nah, jika nanti akan dibintangi, maksudnya yang terpenting dia juga boleh di sini. Kalau mau dihapus, ada drive contoh ya di sini, drive saya. Nah, contoh di sini akan kita download. Nah, di sini boleh di-download. Bentar. Kalau file kita ataupun folder atau di sini akan kita download, boleh kita download. Downloadnya di sini. Kalau ingin dipindahkan, folder kita akan dipindahkan, pindahkannya di sini. Kalau akan di-rename atau diganti nama, tinggal kita pilih nih. Contoh satu tadi kita akan ganti nama saja dulu ya. Ganti nama. Nah, contoh satu kita rubah, tambahkan satu-satu. Pilihannya seperti itu. Nah, ini ada folder lagi, ada GMT. Di sini kalau kosong ingin menambahkan file atau gambar, boleh upload file. Nah, ini ada gambar. Kalau tadi yang diupload adalah dokumen, sekarang yang akan diupload adalah gambar. Kita gambarnya seperti ini.
Dan caranya ketika akan berbagi sama seperti tadi ketika saya berbagi dengan dokumen. Nah, Bapak Ibu, jika kita memiliki soal-soal atau folder atau file-file yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah, nah di sini bisa panjenengan semuanya letakkan di Google Drive. Bisa diletakkan di sini karena apa? Karena di email belajar ID itu tadi sudah saya sampaikan penyimpanannya sangat banyak. Nah, ini salah satu contoh milik saya ketika ada tugas siswa. Nah, di sini ada contohnya. Oke. Untuk kembali ke depan tadi berarti tampilannya seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke Gmail mungkin ya. Nah, kembali ke Gmail, kita contohkan tadi, ini sudah saya jelaskan tadi, kemudian yang terjadwal juga tadi sudah. Nah, di sini ada draft. Tentang draft, kalau kita membuat draft di sini contoh, kita tulis mau dikirimkan ke siapa. Mohon maaf Ibu Tuti, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Hanya mengingatkan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali. Nah, di sini kalau tentang draft, tadi lupa. Kalau kita ingin menyimpan sesuatu di sini dan menjadi draft, ini gampangannya kita pin tanpa terkirim gitu ya. Contoh aja di sini seperti ini. Kalau kita kirim berarti dia sudah terkirim. Tapi kalau tidak ingin kita kirim, hanya menjadi draft saja dan nanti mungkin akan ada sesuatu yang akan ditambahkan karena lupa atau apa gitu ya. Kita tinggal tuliskan di sini, kemudian kita tutup saja. Nah, di sini sudah menjadi draft. Jadi nanti kalau mau dikirimkan, mungkin kita sudah ingat apa yang akan kita kirimkan. Nah, di sini kita bisa buka kembali. Mungkin akan ditambahkan dari Google Drive kita. Nah, di sini kita buka cara menggunakan ini contohnya. Baru kita sisipkan. Nah, kalau sudah, baru kita kirimkan. Ini mengambilnya dari Google Drive kita. Kirim. Nah, berarti draftnya sudah tidak ada. Selesai dan yang sudah terkirim ini sudah barusan. Nah, terima kasih Bu Eli sudah selesai materi Gmail dan Google Drive-nya. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tuti atas berbagi ilmu ya Bu Tuti ya. Kita ini bukan berniatan untuk mengajari, mohon maaf Bapak Ibu, tetapi kita di sini adalah berbagi ilmu gitu ya. Dari apa yang kita sudah dapatkan dari pelatihan Google Master Trainer. Terima kasih Bu Tuti waktunya. Acara berikutnya Bapak Ibu di sini adalah acara pemateri dari Classroom yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian Effendi SPD. Kepada